Kadang, rumah tangga yang tampak damai dari luar, justru menyimpan badai yang tak pernah terdengar. Halo semuanya, selamat datang di cerita kali ini. Semoga kalian yang lagi mendengarkan dalam keadaan sehat dan tenang, dimanapun berada. Tulis di kolom komentar ya, dari kota mana kalian sedang mendengarkan cerita ini, biar kita bisa saling sapa antar pendengar di sini. Sekarang, yuk kita mulai kisahnya. Dari luar, rumah Nadia dan Riko terlihat seperti rumah tangga muda yang bahagia. Dindingnya bersih, aroma masakan rumahan selalu tercium setiap sore, dan ada senyum kecil yang menghiasi wajah Nadia setiap kali menyambut suaminya pulang. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang hampa. Riko jarang berbicara panjang. Dia bukan tipe suami yang kasar, tapi juga bukan yang hangat. Setelah menikah 8 bulan, Nadia mulai merasa seperti tinggal bersama seorang teman sekamar, bukan pasangan hidup. Semua berjalan baik-baik saja, tapi terasa dingin, seperti air yang tak lagi mendidih. Nadia sendiri adalah perempuan sederhana tapi berpendidikan. Ia bekerja sebagai desainer lepas, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ketika menikah dengan Riko, ia tahu keluarga suaminya bukan keluarga yang mudah diterima, terutama sang adik ipar, Dina. Dina masih berusia 24, sedang kuliah bisnis, dan terkenal di lingkungannya sebagai gadis yang suka pamer. Ia punya banyak teman, sering berganti gaya rambut, dan punya kebiasaan memperlakukan orang yang dianggap di bawahnya dengan merendahkan. Sayangnya, sejak awal pernikahan, Dina tidak pernah menyukai Nadia. Bagi Dina, kakaknya, Riko, seharusnya menikah dengan perempuan sekelasnya. Bukan dengan seseorang yang hidup sederhana dan lebih suka memakai kemeja polos daripada tas bermerek. Dalam banyak kesempatan, Dina berusaha menutupi kekesalannya dengan senyum manis, tapi ucapan-ucapannya selalu menyengat, seperti jarum kecil yang menusuk tanpa darah. Mbak Nadia nggak bosan di rumah terus? Kalau aku sih, gila kali ya, lihat tembok tiap hari, katanya suatu sore sambil mengaduk minuman di ruang tamu. Nadia hanya tersenyum. Nggak juga, Din. Aku justru suka rumah. Tenang. Dina terkekeh kecil. Iya sih, cocok ya sama kepribadian Mbak yang kalem banget. Tapi intonasinya bukan pujian, melainkan sindiran. Riko, yang duduk di sofa, hanya melirik sekilas tanpa membela. Ia tahu adiknya sering bicara seenaknya, tapi memilih diam. Mungkin karena tak ingin memperpanjang masalah, atau mungkin karena ia belum benar-benar memahami bagaimana perasaan istrinya. Setiap kali Dina datang, suasana rumah berubah. Nadia biasanya memilih menyiapkan teh dan kue, menjaga sikap, dan tetap sopan. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa gadis itu tak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Sampai suatu malam, ketika mereka sedang makan malam bertiga, Dina tiba-tiba berkata, "Kak, minggu depan aku ada gathering kecil sama teman-teman kuliah di kafe tempat aku kerja. Datang dong, sekalian kenalin Mbak Nadia ke mereka." Nada suaranya terdengar manis, tapi matanya menyimpan sesuatu. Riko mengangguk tanpa curiga. "Boleh. Kamu mau aku datang jam berapa?" "Jam 3 sorean. Santai aja. Aku yang atur." Lalu Dina menatap Nadia. Senyum tipisnya muncul. "Mbak Nadia datang ya, biar teman-temanku tahu kakakku punya istri yang sederhana tapi kuat." Kata, sederhana, itu lagi. Nadia menangkap maksudnya, tapi ia hanya menjawab lembut. "Tentu, kalau nggak ganggu acara kalian." "Oh nggak kok, malah seru," jawab Dina cepat. Namun di dalam hatinya, Nadia punya firasat buruk. Entah kenapa, setiap kali Dina berkata manis, selalu ada sesuatu di baliknya. Malam itu, saat mereka berdua sudah di kamar, Nadia mencoba membuka pembicaraan dengan Riko. "Mas, kamu yakin aku perlu ikut ke acara Dina?" Riko yang sedang memeriksa ponselnya menjawab datar. "Kenapa enggak? Dina cuma mau kenalin kamu. Lagi pula, biar kamu bisa akrab sama teman-temannya." Nadia menatap langit-langit kamar. "Aku cuma takut salah tempat. Kamu tahu sendiri, aku nggak terlalu suka kumpul ramai." Riko menatap sebentar, lalu berkata, "Nggak apa-apa. Tunjukin aja kamu bisa bersikap baik. Dina tuh cuma butuh waktu buat nerima kamu." Nadia diam. Sudah 8 bulan, dan butuh waktu, seolah jadi alasan yang tak pernah habis.
Ia tahu Riko bukan berniat jahat, tapi kadang ketidakberpihakan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Pagi berikutnya, Nadia menyiapkan sarapan seperti biasa. Dina mengirim pesan ke ponsel Riko, memastikan mereka jadi datang minggu depan. Nadia membaca pesan itu sekilas dan menarik napas panjang. Ia bukan perempuan yang suka drama. Tapi jauh di dalam dirinya, Nadia tahu, tidak semua orang pantas dibalas dengan kemarahan. Kadang, kesabaran bisa menjadi cara paling elegan untuk membuat seseorang menyesal. Dan ia belum tahu, bahwa undangan kecil ke kafe minggu depan, akan menjadi titik balik dalam hidupnya. 2 hari setelah makan malam itu, Dina kembali mengirim pesan ke ponsel Riko. Isinya sederhana, tapi terasa seperti sebuah undangan yang disusun dengan niat tertentu. Kak, jangan lupa ya minggu ini. Aku udah bilang ke teman-teman kalau kalian bakal datang. Aku pengin banget kenalin istri kakak ke mereka. Riko membacanya sambil tersenyum kecil. Dina semangat banget. Ya, katanya sambil menyerahkan ponsel itu ke Nadia. Nadia melirik sekilas, lalu mengangguk pelan. Iya, semangat sekali. Di dalam hatinya, ia tahu undangan itu bukan bentuk kasih sayang seorang adik ipar. Ada sesuatu yang lebih halus, semacam keinginan untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul di depan orang lain. Kafe tempat Dina bekerja bukan kafe kecil. Letaknya di pusat kota, terkenal karena desain interiornya yang modern dan tempat nongkrong anak-anak kuliah. Nadia pernah lewat di depannya, tapi belum pernah masuk. Dinding kaca besar, lampu gantung kekuningan, dan logo Lune Cafe yang elegan di depan pintu membuat tempat itu terlihat mahal. Dina sudah bekerja di sana sekitar 6 bulan, paruh waktu sambil kuliah. Ia sering bercerita kepada keluarga tentang betapa kerennya pekerjaannya di sana, betapa manajernya mempercayainya menangani pelanggan VIP, dan betapa ia disukai oleh semua orang. Cerita yang selalu disampaikan dengan nada membanggakan diri. Hari itu, Nadia memutuskan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia tidak ingin datang seperti orang yang kalah dalam penampilan. Bukan untuk membalas, tapi agar tak memberi alasan bagi siapapun untuk menertawakannya. Pagi menjelang hari pertemuan, Nadia berdiri di depan lemari. Tangannya menyentuh gaun polos berwarna biru lembut. Satu-satunya gaun yang pernah ia beli setelah menikah. Bahannya ringan, potongannya sederhana, tapi memberikan kesan anggun tanpa berlebihan. Ia mengikat rambutnya separuh ke belakang, menambahkan sedikit lipstik, dan mengenakan anting kecil pemberian ibunya. Ketika Riko keluar dari kamar, ia tertegun sebentar. Wah, kamu kelihatan cantik banget, katanya tulus. Nadia tersenyum. Terima kasih. Aku cuma nggak mau kelihatan salah kostum di tempatnya Dina. Tenang aja, mereka pasti suka kamu, jawab Riko sambil mengambil kunci mobil. Namun, sesuatu dalam nada suaminya terdengar datar. Mungkin karena Riko tak benar-benar memahami apa yang dirasakan istrinya, atau karena ia hanya ingin semuanya berjalan damai. Di perjalanan menuju kafe, Nadia menatap keluar jendela. Langit siang itu bersih, tapi hatinya justru berdebar. Ia tidak tahu kenapa firasatnya begitu kuat kali ini, seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan, sesuatu yang akan menguji kesabarannya lebih dari sebelumnya. Ketika mereka tiba di kafe, Dina sudah menunggu di depan pintu bersama 2 temannya. Wajahnya langsung berseri-seri begitu melihat mereka datang, tapi senyum itu terasa seperti topeng. Kak, Mbak Nadia, serunya sambil melambaikan tangan. Akhirnya datang juga. Ia memeluk kakaknya singkat, lalu menatap Nadia dari ujung kepala sampai kaki. Wah, Mbak tampil beda banget hari ini, ucapnya dengan nada menggoda. Aku hampir nggak kenal. Terima kasih, Dina, jawab Nadia sopan. Kafenya cantik sekali, ya? Iya dong, balas Dina cepat. Aku yang bantu pilih dekorasinya. Loh? Dina lalu memperkenalkan teman-temannya, Sinta dan Carla, 2 gadis muda dengan pakaian modis. Mereka saling bertukar senyum, tapi Nadia bisa merasakan sorot mata yang menilai. Seolah-olah mereka sedang membandingkan, menimbang, dan mungkin sedikit meremehkan. Mereka duduk di meja tengah, cukup mencolok karena posisinya terlihat dari hampir seluruh ruangan. Dina sengaja memilih tempat itu. Aku pengin teman-temanku tahu, ini loh kakakku dan istrinya yang manis banget, katanya sambil tersenyum ke arah pelayan. Obrolan pun dimulai.
Tapi sebagian besar didominasi oleh Dina dan teman-temannya. Mereka membicarakan fashion, liburan, dan hal-hal yang jauh dari dunia Nadia. Sesekali, Dina melontarkan kalimat yang terdengar seperti pujian tapi sesungguhnya berisi sindiran halus. Kalau Mbak Nadia suka di rumah, pasti hemat banget ya. Aku tuh nggak bisa, nggak nongkrong rasanya kayak sakit. Teman-temannya tertawa kecil, dan Dina ikut tertawa paling keras. Nadia menatap mereka tanpa marah, hanya dengan tatapan lembut yang membuat tawa itu perlahan memudar. Ia tahu tidak ada gunanya melawan dengan kata-kata. Kadang, diam justru bisa membuat orang lain merasa tak nyaman. Namun Dina tampak tidak puas. Ia ingin lebih dari sekadar sindiran. Ia ingin sesuatu yang bisa mempermalukan Nadia secara nyata. Sesuatu yang bisa dikenang semua orang di meja itu. Ketika pelayan datang membawa pesanan minuman, Dina pura-pura berdiri untuk mengambil foto bersama teman-temannya. Dalam gerakan yang tampak spontan, tangannya menyenggol gelas jus di depannya. Tumpah sedikit ke arah meja, tapi tidak mengenai siapapun. UPS, maaf, refleks banget, katanya sambil tertawa kecil. Namun dari cara matanya melirik Nadia, jelas itu bukan ketidaksengajaan biasa. Nadia tetap tenang, mengambil tisu, dan membantu mengelap meja. Tidak apa-apa, Dina. Hati-hati, ya, katanya lembut. Riko hanya tersenyum kaku. Mungkin tidak menyadari arah permainan ini. Bagi Dina, insiden kecil itu hanyalah pembuka. Ia sudah menyiapkan aksi yang lebih besar. Ia ingin memastikan hari itu jadi hari di mana Nadia akan merasa malu di hadapan semua orang yang mengenalnya. Dan tanpa mereka sadari, di salah satu sudut kafe, kamera CCTV merekam setiap detik kejadian itu. Kamera yang nantinya akan menjadi saksi dari apa yang benar-benar terjadi di hari itu. Suasana kafe siang itu ramai, tapi bagi Nadia, waktu terasa berjalan lambat. Meja tempat mereka duduk berada di tengah ruangan, dikelilingi oleh tawa anak-anak muda dengan ponsel di tangan, sibuk berfoto dan bercakap tentang hal-hal remeh. Musik lembut mengalun dari pengeras suara, tapi tak mampu menutupi nada sinis dalam setiap tawa kecil Dina dan teman-temannya. Dina duduk di seberang Nadia, dengan posisi yang membuatnya bisa memandangi sang kakak dan iparnya dari ujung meja. Ia tampak seperti tuan rumah yang mengatur semua jalannya percakapan, dan memang itulah tujuannya. Ia ingin menunjukkan bahwa di sini, di ruang yang dianggapnya wilayahnya, dialah yang berkuasa. Mbak Nadia, bajunya lucu banget, ucap salah satu teman Dina, Carla, dengan senyum manis yang terasa dipaksakan. Nadia menoleh sopan. Terima kasih. Iya, kelihatan nyaman banget. Jarang loh sekarang orang pakai baju kayak gitu. Soalnya tren sekarang lebih city look gitu. Tambah Sinta, yang duduk di sebelah Dina. Dina tertawa kecil sambil menyeruput minumannya. Iya, Mbak Nadia tuh emang beda. Dia tuh nggak ikut-ikutan tren. Sederhana banget, natural, katanya, seolah memuji, padahal nadanya mengiris halus. Riko menatap adiknya sekilas, tapi lagi-lagi hanya diam. Nadia tersenyum, tetap tenang. Mungkin karena aku nggak terbiasa tampil mencolok. Tapi aku suka lihat gaya kalian, kelihatan segar. Balasan yang lembut, tanpa emosi. Tapi justru itu yang membuat Dina sedikit geram. Ia merasa seperti meninju udara kosong. Tidak ada reaksi yang bisa ia nikmati. Percakapan berlanjut. Mereka mulai membahas pekerjaan, lalu perjalanan, dan entah bagaimana, topik beralih ke soal pernikahan. Kak Riko, nikahnya udah berapa lama sih? Tanya Carla dengan nada ingin tahu. Riko menjawab singkat, baru 8 bulan. Wah, masih anget dong. Tapi aku penasaran, gimana rasanya nikah sama yang beda dunia gitu? Maksudnya, yang satu sibuk kerja di luar, yang satu lebih suka di rumah. Carla berkata seolah tak bermaksud buruk. Tapi kata-katanya seperti anak panah yang meluncur tepat ke arah Nadia. Dina tertawa kecil, menimpali. Nah iya, aku juga suka heran. Mbak Nadia tuh kuat banget, bisa betah di rumah terus. Aku aja 2 jam di rumah udah bosan. Teman-temannya ikut tertawa. Riko menunduk, pura-pura memainkan sendok. Ia tampak tak nyaman, tapi tidak mengucapkan apapun. Sementara Nadia hanya menatap wajah-wajah itu satu persatu, dengan pandangan yang sulit diartikan. Tidak marah, tidak sedih,
Hanya tatapan lembut yang entah kenapa membuat suasana meja sedikit canggung. Ketika tawa mereka mulai mereda, Nadia berkata pelan. Setiap orang punya cara sendiri untuk menikmati hidup. Ada yang senang di luar, ada yang tenang di dalam rumah. Yang penting, kita bahagia dengan pilihan kita sendiri, kan? Sinta tersenyum canggung. Carla mengangguk, pura-pura setuju. Tapi Dina, ia menggigit bibir, merasa tidak puas. Jawaban itu terlalu elegan, terlalu santai. Ia ingin melihat Nadia goyah, bukan mengakhiri percakapan dengan anggun seperti itu. Beberapa pengunjung lain mulai memperhatikan mereka. Mungkin karena suara tawa Dina yang terlalu keras. Namun Dina tak peduli. Ia menegakkan punggung, memainkan sedotan di gelasnya, dan melanjutkan obrolan. Oh iya, Kak, minggu depan aku dapat jadwal shift baru. Aku tuh disuruh handle pelanggan penting. Soalnya katanya aku paling bisa bikin pelanggan betah. Hehe. Bagus dong, jawab Riko singkat. Iya, tapi berat juga sih. Soalnya nggak semua orang bisa profesional. Kadang tuh, ada yang kerja di tempat keren tapi gayanya nggak matching. Malu sendiri kan kalau dilihat orang. Carla tertawa menimpali. Iya, apalagi kalau nggak tahu etika tempat kerja. Aku pernah lihat tuh, ada pegawai di kafe yang malah sibuk selfie waktu pelanggan datang. Duh, nyesek banget. Dina pura-pura menutup mulutnya sambil tertawa. Nah itu, kalau aku sih nggak bisa kayak gitu. Gengsi. Nadia tetap diam. Ia tahu kalimat-kalimat itu tidak benar-benar ditujukan pada siapapun secara langsung, tapi semuanya berputar ke satu arah, dirinya. Ia tidak bodoh. Ia tahu sedang dijadikan bahan perbandingan. Satu hal yang Dina tidak tahu, adalah bahwa ketenangan Nadia bukan tanda kelemahan. Di balik setiap senyum lembutnya, ada pengendalian diri yang matang. Ia tahu betul, setiap kata bisa menjadi senjata, tapi juga bisa menjadi bumerang. Dan dalam permainan semacam ini, orang yang paling dulu kehilangan kendali, adalah orang yang kalah. Ketika pelayan datang membawa tambahan minuman, Dina melambai. Mbak, sini ya. Tambahin jus jeruk satu lagi. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Tak lama kemudian, jus itu datang dan diletakkan tepat di depan Dina. Warnanya cerah, segar, menggoda. Dina menatap gelas itu sekilas, lalu menatap Nadia. Ada ide kecil muncul di kepalanya. Ide yang membuat bibirnya melengkung licik tanpa disadari. Sementara itu, Nadia merasa hawa di sekitarnya berubah. Bukan karena AC, tapi karena tatapan. Tatapan Dina yang kini bukan lagi sekadar merendahkan, melainkan menunggu momen untuk menjatuhkan. Dan di detik itu, Nadia tahu, permainan halus ini belum selesai. Dina baru saja memulai babak berikutnya. Babak di mana ia akan mencoba mempermalukannya secara nyata, di hadapan semua orang. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Cahaya matahari menembus dinding kaca kafe, menciptakan pantulan keemasan di meja tempat mereka duduk. Beberapa pelanggan mulai berdatangan, memenuhi ruangan dengan tawa dan suara gelas yang saling beradu. Di meja tengah, suasana tampak tenang di permukaan. Padahal ada badai kecil yang sedang menunggu untuk pecah. Dina duduk dengan senyum yang tampak lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu. Dari tadi, ia seperti menahan diri, seolah menunggu momen yang tepat untuk melancarkan sesuatu. Tangannya memainkan sedotan di gelas jus jeruk barunya, memutarnya perlahan, menatap cairan berwarna oranye cerah itu dengan pikiran yang tak diketahui siapapun. Nadia duduk di samping Riko, masih tenang. Ia mengamati interior kafe, warna kayu, cahaya lampu gantung yang hangat, aroma kopi dan citrus yang bercampur di udara. Baginya, suasana itu sebenarnya menyenangkan, andai saja tidak ada rasa canggung di meja ini. Tapi ia tahu, tak semua keheningan berarti damai. Mbak Nadia, sini deh, kita foto bareng. Seru Dina tiba-tiba dengan nada riang. Sinta dan Carla langsung merapat, tertawa kecil sambil merapikan rambut. Biar aku yang foto, kata Riko, berdiri sambil mengangkat ponselnya. Dina menatapnya cepat. Nggak usah, Kak. Aku pengen selfie berlima aja. Ia bangkit berdiri, memutar tubuhnya sedikit agar posisinya tepat di tengah antara Nadia dan teman-temannya. Tangannya memegang gelas jus di tangan kanan, ponsel di tangan kiri. Semua terlihat biasa, bahkan manis.
sampai gerakannya berubah sedikit lebih cepat dari seharusnya. Dalam sekejap, gelas jus di tangannya miring, dan cairan jeruk itu tumpah langsung ke arah Nadia. Cairan dingin mengenai baju biru lembut yang dikenakan Nadia, mengalir dari bahu hingga ke pangkuannya. Suara kecil gelas jatuh menambah kejutan di meja itu. Semua mata tertuju ke arah mereka. "Oh my God!" seru Dina cepat, tangannya menutup mulut pura-pura kaget. "Astaga, maaf banget, Mbak. Aku nggak sengaja." Carla dan Sinta spontan ikut berdiri, berpura-pura panik. "Aduh, parah banget, Dina." Tapi tawa kecil terselip di antara kata-kata mereka, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa semuanya bukan kecelakaan. Rico tertegun, memandang istrinya dengan wajah kaget. "Sayang, kamu nggak apa-apa?" Nadia menatap bajunya yang basah, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Semua orang menunggu reaksinya. Apakah dia akan marah, menangis, atau membalas? Tapi tidak. Nadia hanya tersenyum tipis. Ia mengambil tisu dari meja, lalu mulai membersihkan bajunya sendiri dengan tenang. Gerakannya pelan, sopan, seolah insiden itu hanyalah hal sepele. "Tidak apa-apa, Dina," katanya lembut. "Mungkin kamu nggak sengaja." Satu kalimat itu membuat seluruh meja hening. Tak ada kemarahan, tak ada sindiran balik. Justru ketenangan yang membuat Dina merasa seperti orang bodoh. Tawa yang sempat ditahan oleh teman-temannya kini terdengar kikuk. Beberapa pelanggan di meja lain memperhatikan, tapi segera berpaling lagi. Dina berdiri kaku, wajahnya merah. Bukan karena malu terhadap apa yang ia lakukan, tapi karena rencananya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ia ingin Nadia marah. Ia ingin perempuan itu menjerit, atau setidaknya menatapnya dengan emosi agar ia bisa berkata, "Lihat kan, betapa lebaynya dia." Tapi tidak. Yang terjadi malah kebalikannya. Senyum tenang Nadia membuatnya terlihat lebih berkelas, lebih berwibawa. Sementara Dina tampak seperti gadis kecil yang baru saja ketahuan berbuat nakal. Rico menghela napas panjang. Ia mengambil serbet dan mencoba membantu. Tapi Nadia menepuk tangannya pelan. "Nggak perlu, Mas. Aku bisa sendiri." Nada suaranya tetap lembut, tapi tegas. Rico menatapnya beberapa detik, lalu menunduk, merasa bersalah entah kepada siapa. Dina mencoba mengembalikan suasana. "Aduh, aku beneran gak sengaja loh, Mbak. Aku tuh lagi mau selfie, gelasnya kepegang." Nadia menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Iya, aku tahu. Tenang saja, aku gak apa-apa." Carla mencoba menyambung, suaranya canggung. "Mungkin, kita bisa pesan tisu tambahan aja ya?" Tapi tak ada yang benar-benar menanggapi. Sinta menunduk, pura-pura sibuk memeriksa ponselnya. Dalam keheningan itu, pelayan datang membawa lap dan menawarkan bantuan. Nadia dengan sopan menolak. "Terima kasih, Mbak. Sudah cukup." Ia lalu berdiri, mengambil tas kecilnya, dan menatap Rico. "Mas, aku ke toilet sebentar, ya." Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Tapi setiap gerakannya membuat Dina semakin gelisah. Ada sesuatu dari cara Nadia berjalan, anggun, terkendali, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda kekalahan, yang membuat Dina merasa seperti baru saja menampar dirinya sendiri. Ketika Nadia menghilang di balik pintu toilet, Dina menarik napas keras. "Ya ampun, aku nggak nyangka tumpahnya parah gitu," gumamnya dengan nada yang berusaha terdengar polos. Rico menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Dina, kalau memang gak sengaja, seharusnya kamu bantu dia dari tadi. Bukan malah ketawa." Dina membulatkan mata. "Loh, Kak, aku kan udah minta maaf." "Permintaan maaf gak berarti kalau niatmu dari awal salah." Kalimat itu membuat Dina terdiam. Ia tidak menyangka kakaknya akan bicara seperti itu di depan teman-temannya. Beberapa menit kemudian, Nadia kembali dari toilet. Bajunya masih lembab tapi sudah bersih. Ia kembali duduk tanpa sepatah kata. "Kita pulang aja yuk, Mas," katanya akhirnya. Rico mengangguk cepat. "Iya, ayo." Dina mencoba menahan mereka. "Loh, baru juga sebentar, Kak." Tapi Rico sudah berdiri. "Lain kali aja. Aku rasa hari ini cukup." Mereka pun pergi. Dina menatap punggung mereka menjauh dari meja,
lalu memutar bola matanya dengan kesal. Aduh, dramatis banget, katanya lirih. Namun yang tidak ia tahu, beberapa pelanggan lain di kafe itu masih memperhatikan dari jauh. Dan salah satunya adalah Pak Bram, manajer kafe yang kebetulan sedang duduk di area belakang, memperhatikan setiap kejadian dengan wajah serius. Ia tidak menegur saat itu juga, tapi matanya menatap lama ke arah Dina. Pandangan yang tajam, penuh arti, seolah menyimpan sesuatu yang akan segera datang. Dan hari itu, tanpa disadari siapapun, roda nasib mulai berputar. Perlahan tapi pasti, dunia akan berbalik, dan kali ini, tidak ada yang bisa Dina lakukan untuk menghentikannya. Keesokan harinya, suasana rumah terasa hening. Udara pagi membawa aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang dari dapur. Nadia duduk di ruang makan dengan rambut yang masih sedikit basah setelah mandi. Wajahnya tampak segar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan amarah, bukan pula kesedihan. Lebih seperti ketenangan yang terlahir dari keputusan. Riko datang dari ruang tamu, mengenakan kemeja putih rapi. Ia memperhatikan istrinya yang sedang memutar sendok di cangkir teh. Masih kepikiran kemarin? Tanyanya pelan, mencoba menebak suasana hati Nadia. Nadia mengangkat pandangan, tersenyum kecil. Enggak, Mas. Aku cuma mikir, kenapa ya? Orang kadang rela bikin orang lain malu hanya buat merasa lebih baik. Kalimat itu terdengar tenang, tapi tajam. Riko terdiam sejenak. Ia tahu maksudnya jelas. Tentang Dina. Tentang kejadian jus tumpah yang seharusnya sederhana tapi ternyata menyisakan rasa getir. Dina memang kadang kelewatan, ucap Riko pelan, duduk di seberang Nadia. Tapi dia adikku, Nat. Aku cuma nggak mau suasana makin canggung. Nadia menatapnya. Mas nggak salah sayang sama adik sendiri. Tapi yang salah itu, kalau Mas lebih peduli sama perasaan dia daripada perasaanku yang Mas tahu jelas disakiti. Riko menunduk, jari-jarinya mengetuk meja tanpa arah. Aku tahu. Aku salah kemarin. Ia menatap istrinya. Dan untuk pertama kalinya setelah kejadian di kafe, ada ketulusan di matanya. Aku cuma kaget aja waktu itu. Aku nggak nyangka Dina bisa segitu kurang ajarnya. Nadia menghela napas. Sudahlah, aku nggak mau bahas lagi. Tapi nada suaranya bukan menyerah, melainkan seperti seseorang yang sudah tahu arah langkahnya sendiri. Suasana hening sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar. Lalu, dari ruang depan terdengar ketukan pelan di pintu. Riko bangkit untuk membuka. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat siapa yang berdiri di sana. Dina? Suaranya terdengar ragu. Dina berdiri di depan pintu dengan wajah sedikit menunduk, membawa kotak kecil berisi kue. Aku cuma mau maaf. Kak, maaf soal kemarin. Riko mempersilakan masuk. Nadia menatap dari meja makan, ekspresinya datar tapi sopan. Dina melangkah perlahan, mendekat sambil memegang kue itu dengan kedua tangan. Aku bener-bener nggak sengaja waktu itu, katanya pelan. Aku tahu kelihatannya kayak disengaja, tapi sumpah deh, aku cuma ceroboh. Nadia tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajah Dina dengan tenang. Kamu datang untuk minta maaf. Aku hargai itu. Tapi yang aku butuh bukan sumpah, tapi kejujuran. Dina terdiam. Bibirnya bergerak seolah ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang keluar. Tatapan Nadia terlalu menenangkan untuk dilawan, tapi juga terlalu jujur untuk dipungkiri. Riko memperhatikan keduanya, merasa canggung di tengah suasana yang nyaris seperti adu energi diam. Akhirnya Dina berkata, "Ya udah, yang penting aku udah minta maaf." Ia meletakkan kotak kue di meja, lalu tersenyum paksa. "Semoga Mbak suka." Nadia membalas dengan senyum tipis. "Terima kasih, Dina. Aku terima. Hati-hati di jalan, ya?" Nada suaranya begitu lembut, tapi di balik itu ada sesuatu yang menusuk, seolah setiap kata diucapkan dengan ketegasan yang tidak perlu ditinggikan nadanya. Dina melangkah pergi, tapi sebelum keluar, ia sempat menatap Nadia sekali lagi. Perempuan itu masih duduk anggun di kursinya, tersenyum tanpa celah. Senyum yang membuat Dina bingung. Apakah itu senyum memaafkan, atau justru senyum seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Begitu pintu tertutup, Riko kembali ke meja makan. "Kamu yakin gak apa-apa, Nat?" Nadia mengangkat cangkirnya lagi,
menyesap teh pelan. Nggak apa-apa, Mas. Kadang, yang paling menyakitkan bukan perlakuannya, tapi niat dibaliknya. Tapi nggak semua orang sadar kalau niat jahat itu cepat atau lambat akan balik ke dirinya sendiri. Nada suaranya lembut, tapi matanya menatap jauh, seolah menembus sesuatu di luar jendela. Ada ketenangan di sana, tapi juga kekuatan yang tumbuh diam-diam. Riko memperhatikannya, merasa sekaligus kagum dan bersalah. Kamu kuat banget, Nat. Nadia menatapnya, lalu tersenyum tipis. Aku cuma belajar satu hal, Mas. Kadang, diam lebih keras dari teriakan. Dan senyum yang tidak membalas kebencian, justru bisa membuat orang paling sombong sekalipun merasa kecil. Riko terdiam lama. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar filosofi. Itu peringatan halus. Dan di luar sana, di dalam mobil yang baru meninggalkan halaman, Dina menggenggam setir dengan kuat. Giginya terkatup, wajahnya menegang. Dia pikir dia menang, gumamnya lirih. Kita lihat nanti. Tatapannya menyipit ke arah cermin tengah, menatap wajahnya sendiri dengan kebencian yang bersembunyi di balik senyum tipis. Di matanya, api kecil mulai menyala, dan Nadia, tanpa tahu, baru saja menyalakan percikan yang akan mengubah segalanya. Hari itu berakhir dengan tenang, tapi udara di antara mereka mulai berubah. Tak ada ledakan, tak ada pertengkaran besar, hanya keheningan panjang yang menggantung, seperti awan hitam yang menunggu waktu untuk menurunkan hujan. Dan ketika senja mulai turun, Nadia kembali tersenyum. Senyum yang lembut tapi penuh arti. Senyum yang membingungkan siapapun yang mencoba menebaknya. Karena di balik ketenangan itu, ada satu hal yang pasti, permainan baru saja dimulai. 2 hari setelah kejadian itu, langit mendung seolah mencerminkan suasana hati banyak orang di sekitar kafe tempat Dina bekerja. Di luar tampak biasa saja. Pelanggan datang dan pergi, aroma kopi melayang lembut di udara, suara mesin espresso dan tawa para barista terdengar bersahutan. Namun di dalam, sesuatu perlahan berubah. Dina sedang menata meja di sudut ruangan, mencoba tampak sibuk, padahal pikirannya kacau. Sejak pertemuannya dengan Nadia kemarin, hatinya tak tenang. Ia tak bisa melupakan tatapan dan senyum lembut kakak iparnya yang terlalu tenang, terlalu yakin. Senyum itu terus terbayang, membuatnya merasa seolah sedang diawasi, meski tak ada siapapun di sekitarnya. Dina, suara dari balik meja kasir memanggil. Itu Lila, rekan kerjanya yang cukup dekat. Bos nyari kamu. Dina menoleh cepat. Sekarang? Iya, katanya penting banget. Dina mengangguk, menepuk celananya, lalu melangkah menuju ruangan kaca kecil di belakang kafe. Di sana duduk seorang pria parubaya bernama Pak Seno, manajer kafe yang dikenal ramah tapi tegas. Wajahnya biasanya bersahabat, tapi kali ini tampak serius. Silakan duduk, Dina, katanya pelan. Dina menelan ludah. Ada apa ya, Pak? Pak Seno menatap beberapa lembar kertas di tangannya, lalu menatap Dina. Kamu kerja di sini sudah hampir setahun, kan? Iya, Pak. Selama ini kamu cukup rajin, tapi 2 hari terakhir, ada beberapa laporan yang masuk ke saya. Laporan? Dina berkerut. Laporan tentang apa, Pak? Pak Seno menghela napas, menatapnya dalam. Tentang perilaku kamu ke pelanggan. Ada saksi yang bilang kamu bersikap kasar dan tidak sopan. Dina terbelalak. Kasar? Siapa yang bilang begitu? Saya nggak pernah, Pak. Saya juga mau percaya. Tapi ini bukan laporan kecil. Ada bukti video dari salah satu pelanggan. Dina merasa tubuhnya mulai dingin. Video? Suaranya gemetar. Pak Seno memutar layar laptop di depannya. Di situ, terlihat rekaman dari CCTV kafe, kejadian 2 hari lalu, saat Dina menumpahkan jus ke arah Nadia. Walau dari rekaman terlihat tidak terlalu jelas, ekspresi di wajah Dina waktu itu cukup berbicara. Gerakan tangannya yang terlalu cepat, dan cara dia menatap setelah jus tumpah, semuanya tampak terlalu disengaja. Dina tak bisa berkata apa-apa. Itu cuma kecelakaan, Pak. Sungguh. Saya ngerti kamu mau jelasin, potong Pak Seno tenang, tapi pelanggan itu udah datang langsung ke saya. Dia nggak marah, tapi dia kasih tahu kejadian itu biar nggak terulang lagi. Pelanggan itu? Siapa, Pak? Pak Seno menatapnya.
lalu berkata perlahan, "Ibu Nadia." Dina membeku di tempat. Nama itu terasa seperti hantaman. Ia menunduk, jantungnya berdetak cepat. "Dia datang ke sini?" "Iya. Tapi dia sama sekali nggak menuduh kamu, malah membela kamu. Katanya mungkin kamu kelelahan, atau sedang gugup." Dina mengangkat wajahnya cepat. "Dia bilang gitu?" Pak Seno mengangguk. "Iya. Tapi sayangnya, pihak pemilik franchise tahu tentang video itu dan tidak ingin nama kafe tercoreng. Jadi, mau nggak mau, keputusan dari pusat adalah kamu harus diberhentikan sementara." Kata, "diberhentikan," terdengar menggema di telinganya. Dunia seakan berhenti berputar. Sementara, Dina mencoba berharap. Ya, untuk saat ini. Tapi jujur saja, biasanya keputusan ini berakhir tetap. Pak Seno tampak menyesal. "Maaf, Dina. Saya tahu kamu punya potensi. Tapi kejadian kemarin sudah sampai ke atas. Saya nggak bisa berbuat banyak." Dina menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang mulai menggenang. "Saya ngerti, Pak." Ia bangkit dengan tubuh kaku, keluar dari ruangan tanpa suara. Begitu pintu tertutup, ia menunduk, menatap lantai kayu yang kini terasa begitu jauh. Lila menghampiri dengan wajah penasaran. "Gimana? Ada apa?" Dina hanya menggeleng. "Nggak apa-apa," jawabnya datar, lalu melepas celemek kafe yang selama ini menemaninya. Di luar kafe, langit benar-benar gelap. Hujan mulai turun perlahan. Dina berdiri di bawah atap kecil, memeluk tasnya, menatap ke jalanan yang basah. Ia tidak menangis keras, tapi air matanya menetes diam-diam, bercampur dengan hujan yang jatuh di pipinya. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Tidak mungkin. Nadia pasti punya andil di balik semua ini. Entah bagaimana, entah lewat siapa, tapi semuanya terasa terlalu tepat, terlalu rapi. Namun, meski hatinya diliputi kemarahan, ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Kenyataan bahwa Nadia tidak melakukan apapun secara langsung. Ia tidak membalas dengan amarah, tidak dengan teriakan. Ia hanya tersenyum, datang dengan sopan, dan berkata bahwa semua baik-baik saja. Tapi justru karena itulah, balasan itu terasa kejam. Saat Dina menatap langit yang makin gelap, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar di antara suara hujan. Dia menang, tapi ini belum selesai. Sementara itu, di rumah, Nadia sedang menyiram bunga di halaman belakang. Hujan baru mulai turun, tapi ia tetap berdiri di bawah teras dengan payung kecil. Wajahnya tenang, seolah dunia di luar sana tak sedang bergejolak. Riko datang menghampiri dari dalam rumah. "Ada telepon barusan dari kafe tempat Dina kerja," katanya. "Oh, ya." Nadia menoleh pelan. "Mereka bilang Dina diberhentikan. Katanya gara-gara insiden kemarin." "Kamu tahu?" Nadia tersenyum samar. "Aku cuma bicara dengan managernya. Mas, aku nggak minta dia dipecat. Aku cuma jelaskan apa yang terjadi." Riko terdiam. Ia menatap istrinya, mencoba menebak apakah itu kebetulan, atau justru bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nadia menatap bunga di tangannya, lalu berkata pelan, "Kadang, hidup tahu cara menyeimbangkan dirinya sendiri. Kita nggak perlu marah, nggak perlu membalas. Alam yang akan mengatur." Hujan turun makin deras. Dan di bawah suara deras air yang menimpa tanah, satu hal menjadi jelas. Dunia memang berputar, dan kali ini, roda itu berbalik ke arah yang tak lagi berpihak pada Dina. 3 hari setelah pemecatan itu, kabar tentang Dina menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Dunia maya, tempat di mana semuanya bisa menjadi bahan gosip dalam sekejap, mulai membicarakan insiden itu. Sebuah video singkat dari CCTV cafe yang entah bagaimana bocor ke media sosial. Judulnya sederhana tapi tajam. "Pegawai siram pelanggan di depan umum, tetap bisa senyum." Video itu hanya berdurasi 20 detik. Tapi cukup untuk membuat banyak orang menggelengkan kepala. Komentar demi komentar mengalir. Jelas banget itu disengaja. Senyum dia abis nyiram tuh bikin merinding. Gaya kayak gitu kerja di tempat umum? Pantes dipecat. Dina menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Setiap kata terasa seperti tusukan. Nafasnya pendek, matanya berair. Tapi bukan karena sedih semata, lebih karena marah.
Siapa yang nyebarin ini? Teriaknya sambil membanting ponsel ke sofa. Ibunya, Bu Erna, keluar dari dapur dengan wajah khawatir. Dina, kenapa, Nak? Video itu, Bu, ada yang nyebarin. Semua orang ngomongin aku sekarang. Tenang dulu, jangan teriak-teriak. Tenang. Orang-orang bilang aku sengaja siram Mbak Nadia. Padahal aku cuma. Dina berhenti, menelan ludah. Kata, sengaja, terlalu berat untuk disangkal. Apalagi setelah melihat wajahnya sendiri di video itu. Bu Erna menatap putrinya, mencoba sabar. Kamu udah minta maaf, kan? Udah, Bu. Tapi kayaknya Mbak Nadia tuh. Dina, potong ibunya tegas. Jangan salahin orang terus. Kadang yang bikin masalah ya diri kita sendiri. Dina menatap ibunya dengan kekecewaan bercampur sakit hati. Jadi ibu juga percaya mereka? Ibu nggak bilang begitu. Ibu cuma nggak mau kamu terus nyalahin keadaan. Suasana hening. Dina berjalan masuk ke kamarnya, menutup pintu keras-keras. Ia duduk di tepi ranjang, memegang kepalanya. Semua rasa malu, marah, dan gengsi bercampur jadi satu. Ia ingin balas, ingin menegakkan nama baiknya, tapi entah bagaimana caranya. Dunia seolah sudah telanjur berpihak pada Nadia, perempuan yang bahkan tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuatnya jatuh. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah acara kecil di kantor Riko, nama Nadia justru disebut dengan penuh rasa hormat. Salah satu rekan Riko, Pak Handoyo, menepuk bahunya sambil berkata, Mas Riko beruntung punya istri seanggun itu. Saya lihat sendiri waktu kejadian di kafe. Dia tetap tenang padahal dipermalukan. Nggak banyak perempuan bisa begitu. Riko hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia masih mencoba memproses semuanya. Ia tahu Nadia tidak pernah minta balas dendam. Tapi entah kenapa setiap langkah yang ia ambil selalu berakhir dengan keseimbangan yang sempurna. Seperti alam semesta bekerja untuknya. Ketika Riko pulang sore itu, Nadia sedang membaca di ruang tamu. Ia menatap suaminya sekilas. Capek ya, Mas? Lumayan. Tapi tadi aku dengar kabar tentang Dina. Katanya dia belum keluar rumah sejak video itu viral. Nadia menutup bukunya perlahan. Aku tahu. Kamu tahu? Nadia mengangguk lembut. Aku lihat videonya juga. Riko menatapnya hati-hati. Kamu nggak merasa bersalah? Nadia menggeleng. Aku cuma merasa, semuanya sudah pada tempatnya. Dulu aku berpikir kalau menghadapi kebencian harus dengan amarah juga. Tapi ternyata, cukup dengan ketenangan. Dunia akan menilai dengan sendirinya. Riko menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahnya. Kamu terlalu sabar, Nat. Aku aja yang laki-laki, mungkin udah marah besar waktu itu. Nadia tersenyum samar. Sabar bukan berarti diam tanpa batas. Mas, sabar itu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Di luar, malam mulai turun. Cahaya lampu jalan memantul di jendela rumah mereka, menciptakan bayangan lembut di wajah Nadia. Ada keteguhan di sana, sesuatu yang sulit dijelaskan tapi nyata. Sementara di sisi lain kota, Dina menatap ponselnya lagi. Kali ini bukan video atau komentar orang, tapi sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Pesan itu hanya satu kalimat pendek. Karma nggak butuh waktu lama, kan? Dina tertegun. Ia menatap pesan itu lama, lalu mematikan layar ponsel tanpa menjawab. Entah siapa pengirimnya, mungkin hanya orang iseng. Tapi di dalam hatinya, pesan itu terasa seperti cermin, tajam dan jujur. Beberapa hari kemudian, kafe tempat Dina dulu bekerja mengumumkan posisi baru untuk pengganti dirinya. Orang-orang mulai melupakan kejadian itu perlahan, tapi jejak digitalnya tetap ada. Nama Dina masih muncul setiap kali seseorang mencari tentang karyawan kafe siram pelanggan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Dina benar-benar mengerti arti dari kehilangan. Bukan kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan kepercayaan orang. Sekaligus harga dirinya sendiri. Di rumah, Nadia menatap langit malam dari balkon. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Ia tidak merasa bangga, tidak juga puas. Hanya tenang, karena ia tahu, keadilan yang datang tanpa teriakan,
selalu lebih elegan. Senyumnya muncul pelan, samar tapi tulus. Ia menatap bintang yang mulai berkelip di langit gelap dan berbisik. Kadang, membalas bukan berarti melukai. Cukup biarkan kebenaran bicara sendiri. Dan malam itu, dunia benar-benar seimbang. Yang dulu merendahkan kini ditundukkan oleh kenyataan, dan yang dulu direndahkan kini berdiri tegak, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pagi itu hujan turun pelan, membasahi dedaunan di halaman rumah Bu Erna. Di dalam rumah, Dina duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia belum tidur semalaman. Ponselnya berdering sejak subuh. Pesan-pesan dari teman kerja lama, dari kenalan, bahkan dari nomor tak dikenal yang sekadar ingin memberi nasihat. Namun yang paling menyakitkan bukan cibiran orang, melainkan kenyataan bahwa dirinya kini benar-benar sendirian. Lila, rekan kerjanya yang dulu selalu mengajaknya bercanda, kini tak lagi membalas pesannya. Grup kerja di aplikasi pesan sudah menghapus namanya. Dunia kecil tempatnya merasa berarti kini menutup pintu tanpa pamit. Ia menatap jendela, melihat tetesan air mengalir di kaca. Di dalam pikirannya, wajah Nadia terus muncul. Tenang, lembut, tapi tak terbaca. Wajah yang membuatnya dulu merasa kecil. Dan kini, entah mengapa, justru ia rindukan untuk bisa dimengerti. Pintu kamar terbuka pelan. Bu Erna keluar membawa secangkir teh hangat. Minum ini dulu, Dina. Nggak usah terus mikirin omongan orang. Dina menerima cangkir itu, tapi tak langsung meneguknya. Bu, suaranya lirih. Menurut ibu, aku emang seburuk itu, ya? Pertanyaan itu menggantung lama. Bu Erna duduk di samping putrinya, menatapnya penuh kasih. Kamu nggak buruk, nak. Kamu cuma salah cara. Dina menunduk, air matanya jatuh lagi. Aku cuma, nggak tahu kenapa aku dulu benci banget sama dia. Bu, Mbak Nadia itu nggak pernah jahat. Tapi aku selalu pengin dia kalah. Kadang, kita ngerasa kalah bukan karena orang lain lebih baik, ucap Bu Erna lembut. Tapi karena kita belum berdamai sama diri sendiri. Hening menyelimuti ruangan. Hujan makin deras, tapi suara percakapannya terasa hangat, menembus dingin pagi itu. Dina menatap ibunya dengan mata merah. Bu, aku pengin minta maaf ke dia. Tapi apa gunanya? Dia pasti udah benci aku. Kalau kamu nunggu waktu yang tepat, bisa jadi waktunya nggak pernah datang. Tapi kalau kamu datang sekarang dengan niat baik, setidaknya hatimu tenang. Kata-kata ibunya menancap dalam. Dina menatap cangkir teh di tangannya, lalu menghela napas panjang. Aku akan datang ke rumahnya. Sore itu, langit sudah cerah. Udara terasa bersih setelah hujan reda. Di rumah Nadia, suasana tenang. Nadia sedang menata bunga di vas ruang tamu ketika bel rumah berbunyi. Riko yang sedang duduk di sofa menoleh, lalu berdiri. Begitu pintu dibuka, wajah yang ia lihat membuat langkahnya terhenti sejenak. Dina? Katanya, sedikit terkejut. Dina berdiri di depan pintu dengan wajah lelah dan mata bengkak. Di tangannya ada sebuah kantong kertas berisi kue sederhana. Aku boleh ketemu Mbak Nadia? Suaranya hampir berbisik. Riko menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Tunggu sebentar. Ia memanggil Nadia dari dalam. Tak lama kemudian, perempuan itu muncul, tenang seperti biasa, mengenakan blus putih dan rok abu lembut. Wajahnya tampak damai, meski matanya langsung menangkap kesedihan di depan pintu. Silakan masuk, Dina, ucap Nadia lembut. Dina masuk pelan, menunduk dalam. Tangannya gemetar saat menyerahkan kantong itu. Aku cuma mau kasih ini, dan minta maaf. Suara itu serak, nyaris tak terdengar. Nadia menatapnya, lalu berkata tenang, duduk dulu. Dina menurut, duduk di ujung sofa. Tangannya tak henti memelintir ujung bajunya. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Aku malu banget, Mbak. Aku pikir waktu itu aku bisa bikin Mbak kelihatan rendah di depan orang-orang. Tapi malah aku sendiri yang jatuh. Nadia mendengarkan tanpa memotong. Tatapannya lembut, tapi juga dalam, seperti seseorang yang benar-benar melihat ke hati orang lain, bukan sekadar mendengar kata-kata. Aku marah, aku iri, aku pengin diakui. Tapi Mbak malah tetap tenang, tetap baik.
Dan justru itu yang bikin aku ngerasa kecil banget. Dina menutup wajahnya dengan tangan. Aku pantas nerima ini semua. Beberapa detik kemudian, suara langkah lembut terdengar. Nadia mendekat, duduk di sebelahnya. Ia menyentuh bahu Dina dengan pelan. Kamu tahu, Din, aku nggak pernah marah sama kamu. Waktu kejadian itu, aku cuma mikir, kalau aku balas kamu, aku bakal jadi sepertimu. Dina menatapnya dengan air mata mengalir deras. Mbak, kenapa Mbak nggak benci aku? Nadia tersenyum kecil. Karena membenci itu melelahkan. Dan aku nggak mau hidup dengan beban yang bukan milikku. Keheningan menyelimuti ruangan. Di luar, langit mulai berwarna oranye. Tanda senja turun perlahan. Dina menatap tangan Nadia yang masih menepuk bahunya. Aku minta maaf, Mbak, dari hati yang paling dalam. Nadia mengangguk. Aku maafin, Dina. Tapi yang penting sekarang bukan aku. Kamu harus maafin dirimu sendiri. Dina menunduk, mengangguk sambil menahan isak. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasa dadanya lebih ringan. Tak semua luka sembuh dengan cepat. Tapi setidaknya kini ia tahu dari mana harus memulai. Riko, yang diam-diam memperhatikan dari jauh, menatap pemandangan itu dengan lega. Dalam diam, ia sadar, kekuatan istrinya bukan pada kata-kata, melainkan pada ketulusan yang tak bisa dibuat-buat. Ketika Dina berpamitan, Nadia hanya berkata pelan, "Jaga dirimu, Din." Kadang yang terlihat sebagai akhir, cuma awal dari cara hidup yang baru. Dina menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Mbak." Ia melangkah keluar dengan langkah ringan, membawa beban yang sedikit berkurang. Matahari senja menyorot wajahnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina tidak merasa kalah, karena ia akhirnya belajar arti kemenangan yang sesungguhnya, bukan saat menjatuhkan orang lain, tapi saat mampu mengakui kesalahan sendiri. Di dalam rumah, Nadia menatap ke arah pintu yang baru tertutup. Ia menghela napas, lalu tersenyum kecil. Di matanya ada kedamaian yang tulus, seperti seseorang yang akhirnya menutup babak panjang dengan tenang. Kadang, keadilan paling indah memang bukan saat seseorang jatuh, melainkan saat yang jatuh akhirnya belajar berdiri dengan cara yang benar. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lebih tenang dari yang Nadia bayangkan. Tak ada dendam tersisa, tak ada amarah yang menggantung. Seolah semuanya perlahan menemukan tempatnya masing-masing. Meski begitu, ada rasa lega yang lembut setiap kali ia mengingat tatapan Dina sore itu. Bukan tatapan penuh gengsi atau iri seperti dulu, tapi tatapan seseorang yang akhirnya berani mengakui kesalahan dan mencoba memperbaikinya. Nadia kembali ke rutinitasnya di kafe dengan langkah yang ringan. Ia tersenyum pada pelanggan, menata bunga di meja depan, dan memastikan setiap cangkir kopi disajikan dengan kehangatan yang sama seperti dulu. Beberapa pelanggan bahkan sempat berkomentar, rasanya tempat ini sekarang jauh lebih tenang, ya. Riko hanya tersenyum setiap kali mendengar komentar itu. Ia tahu, ketenangan yang orang lihat berasal dari satu hal sederhana, kejujuran hati istrinya. Tak ada lagi kepura-puraan, tak ada lagi beban masa lalu. Semua luka yang sempat berdenyut kini perlahan menjadi bekas, bukan lagi luka terbuka. Sore itu, Nadia sedang menutup buku kas ketika Riko datang membawa 2 gelas teh dingin. "Hari ini ramai banget, ya?" katanya sambil duduk di seberang meja. Nadia tersenyum. "Iya, mungkin karena promosi di media sosial mulai jalan." "Bukan cuma itu," balas Riko sambil menatapnya lembut. "Aku rasa karena kamu juga yang bawa energi baik ke sini. Orang-orang bisa ngerasain itu." Nadia terkekeh pelan. "Kamu selalu bisa bikin segalanya terdengar manis, ya?" "Bukan manis, tapi nyata," jawab Riko sambil menyeruput tehnya. "Aku lihat kamu berubah banyak, Nat. Bukan karena kejadian itu, tapi karena kamu belajar sesuatu yang penting. Kamu tahu kapan harus diam, dan kapan harus memaafkan." Nadia menatap suaminya lama. Matanya hangat. "Aku cuma nggak mau hidup dalam lingkaran yang sama terus. Aku pengin bahagia tanpa perlu bukti ke siapapun." Riko tersenyum kecil. "Dan itu yang paling aku banggakan dari kamu." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suasana kafe yang mulai sepi. Hanya ada suara sendok yang beradu pelan dengan gelas dan aroma manis dari pastry yang baru keluar dari oven. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang tanpa nama pengirim.
Nadia menemukannya di kotak pos depan rumah. Tulisan tangan di amplop itu tampak rapi tapi agak gemetar. Ia membukanya perlahan. Isi surat itu singkat. Terima kasih sudah memaafkan aku. Aku sudah mulai kerja di tempat baru, bukan kafe lagi. Aku pengen hidup lebih baik, kayak yang Mbak bilang. Semoga Mbak dan Mas Riko selalu bahagia. Dina. Nadia tersenyum membaca surat itu. Tak ada air mata, hanya kehangatan yang mengalir lembut di dada. Ia menatap langit sore yang mulai berwarna jingga, lalu menutup surat itu pelan. Akhirnya, dia menemukan jalannya sendiri, gumamnya. Riko keluar dari rumah sambil membawa nampan berisi 2 gelas jus. Surat dari siapa? Dina, jawab Nadia sambil menatapnya. Dia udah mulai kerja lagi. Riko tersenyum. Syukurlah. Kadang orang cuma butuh kesempatan kedua buat belajar dari kesalahan. Mereka duduk di teras, menikmati jus sambil memandangi langit senja. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dari kebun kecil di depan rumah. Suasana damai itu membuat Nadia teringat masa-masa penuh tekanan yang kini terasa begitu jauh. Lucu ya, kok, katanya tiba-tiba. Dulu aku pikir kebahagiaan itu cuma datang kalau kita menang dari orang lain. Tapi sekarang aku sadar, ternyata kebahagiaan justru datang waktu kita berhenti membandingkan. Riko menatapnya lembut. Kamu gak pernah kalah, Nat. Kamu cuma ngelewatin ujian yang akhirnya bikin kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Nadia tersenyum tipis. Kalau gitu, aku bersyukur pernah disiram jus di depan orang banyak, ujarnya setengah bercanda. Riko tertawa pelan. Kalau nggak ada kejadian itu, mungkin kita nggak akan sekuat sekarang. Dan mungkin aku belum bisa setenang ini. Mereka terdiam lagi, membiarkan waktu berjalan pelan. Di kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar samar, diiringi cahaya jingga yang makin lembut. Dalam hati, Nadia tahu, hidup memang tak selalu adil, tapi selalu punya cara sendiri untuk menyeimbangkan. Kadang lewat luka, kadang lewat kehilangan. Namun pada akhirnya, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling tulus. Malam harinya, sebelum tidur, Nadia duduk di depan meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang dulu sering tampak lelah kini terlihat damai. Tak ada lagi bayangan amarah atau kesedihan. Hanya ketenangan yang perlahan tumbuh dari dalam. Ia mengambil buku kecil dari laci, buku catatan pribadinya. Di halaman terakhir, ia menulis dengan tangan yang mantap. Hari ini aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti kalah. Memaafkan adalah bukti bahwa hatiku lebih kuat daripada ego. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring di samping Riko yang sudah tertidur lebih dulu. Di balik kegelapan, senyumnya perlahan merekah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Nadia tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Tak ada dendam, tak ada rasa ingin membalas. Hanya kedamaian yang tumbuh dari luka yang sudah disembuhkan dengan kasih. Karena kadang, kemenangan paling besar bukanlah saat dunia melihat kita berjaya, tapi ketika kita bisa tersenyum tanpa menyimpan sakit apapun di dalam hati. Musim berganti, dan kehidupan pun berjalan seperti biasa. Kafe yang dulu menjadi saksi dari banyak hal kini tumbuh menjadi tempat yang hangat. Ramai dikunjungi pelanggan tetap yang menyukai suasana damai di dalamnya. Di balik meja kasir, Nadia masih sama, dengan senyum lembutnya, dengan caranya menyapa setiap pelanggan tanpa kepura-puraan. Dunia di sekelilingnya mungkin terus berubah, tapi dirinya kini sudah berbeda. Ia tak lagi mudah tersentuh oleh gosip, tak lagi gelisah oleh penilaian orang lain. Ia tahu, kedamaian sejati bukanlah tentang siapa yang terlihat lebih tinggi, melainkan siapa yang bisa berjalan tanpa perlu menjatuhkan. Riko berdiri di dekat jendela kafe, memperhatikan istrinya sibuk melayani pelanggan. Tatapannya penuh kebanggaan yang tenang. Aku suka lihat kamu sekarang, ujarnya saat Nadia menghampirinya. Kamu kelihatan benar-benar bahagia. Nadia menatapnya, tersenyum kecil. Mungkin karena akhirnya aku belajar untuk berhenti melawan hal yang gak perlu. Dan mulai memaafkan? Tanya Riko pelan. Nadia mengangguk. Iya, termasuk memaafkan diriku sendiri. Mereka duduk di salah satu meja dekat jendela. Dari luar, matahari pagi menyinari ruangan, menciptakan bayangan lembut di antara daun-daun hijau. Pelanggan datang silih berganti, beberapa bahkan masih menyebut-nyebut kejadian lama dengan rasa penasaran.
Tapi kali ini, Nadia hanya tersenyum menanggapinya. Tanpa amarah, tanpa rasa malu, tanpa beban. Beberapa bulan kemudian, Dina datang lagi. Tapi kali ini bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengucapkan terima kasih. Ia datang dengan wajah cerah, mengenakan seragam barunya dari sebuah perusahaan event organizer. Di tangannya ada sebuah bouquet bunga kecil. Aku cuma mau kasih ini, Mbak. Sekadar ucapan terima kasih karena udah gak benci aku waktu itu. Katanya sambil tertawa kecil, canggung tapi tulus. Nadia menerima bunga itu dengan senyum hangat. Aku gak pernah benci kamu, Din. Aku cuma pengin kamu belajar dari semuanya. Aku belajar banyak, Mbak. Tentang tanggung jawab, tentang cara menghadapi rasa iri, tentang menghargai orang lain. Dina menatapnya dalam. Aku sadar, dulu aku sirik bukan karena Mbak salah, tapi karena aku ngerasa nggak cukup. Nadia mengangguk lembut. Kita semua pernah ngerasa kayak gitu, Din. Yang penting sekarang kamu udah bisa berdiri sendiri. Dina tersenyum lega, lalu berpamitan. Saat punggungnya menjauh, Nadia hanya bisa menghela napas panjang. Kali ini bukan karena berat, tapi karena lega. Luka masa lalu benar-benar sudah tertutup, diganti oleh pengertian yang matang. Riko menghampirinya dari balik meja bar, menggoda. Akhir yang manis, ya? Nadia terkekeh. Aku rasa memang harus begitu. Hidup nggak perlu selalu keras. Kadang yang lembut justru lebih kuat. Mereka berdua tertawa kecil, lalu melanjutkan pekerjaan masing-masing. Di luar, langit biru cerah membentang luas. Suara angin yang melewati daun-daun membuat suasana terasa damai. Seperti pertanda bahwa semua yang terjadi memang sudah seharusnya. Menjelang sore, setelah kafe tutup, Nadia menulis sesuatu di papan kecil dekat pintu keluar. Papan yang biasa ia gunakan untuk menulis kutipan inspiratif setiap hari. Kali ini, ia menulis pelan dengan kapur putih. Karma bukan soal balas dendam. Kadang, ia cuma tentang waktu, dan bagaimana kita memilih untuk tumbuh setelah disakiti. Ia menatap tulisannya beberapa saat, lalu tersenyum. Tak ada dendam, tak ada luka yang ingin dibalas. Hanya kedewasaan yang lahir dari pengalaman pahit. Riko datang memeluk bahunya dari belakang. Kamu tahu nggak? Aku bangga banget sama kamu. Nadia menatapnya, tersenyum tipis. Aku juga bangga sama kita. Karena ternyata, dari semua yang pernah kita hadapi, yang paling berharga bukan kemenangan, tapi ketenangan. Matahari sore memantulkan cahaya hangat melalui jendela, menyinari papan itu. Huruf-huruf kapur tampak bersinar lembut, seolah menjadi penutup yang sempurna dari kisah yang panjang dan penuh pelajaran. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang tumbuh lewat keberhasilan, ada yang belajar lewat kesalahan. Tapi pada akhirnya, yang membuat seseorang kuat bukanlah seberapa keras ia melawan dunia, melainkan seberapa ikhlas ia belajar berdamai dengan hatinya sendiri. Dan bagi Nadia, kemenangan sejatinya bukan saat ia membalas perlakuan Dina, melainkan saat ia mampu menatap masa lalu tanpa rasa sakit lagi. Karena kadang, cara paling elegan untuk membalas adalah dengan hidup bahagia, tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa perlu bukti apapun. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita penuh makna dan balasan elegan seperti ini, jangan lupa subscribe YouTube Dira Story. Karena di sana, setiap cerita bukan cuma tentang luka, tapi juga tentang bagaimana hati belajar pulih dengan anggun.